Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita berkumpul kembali. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita akan bersuka cita. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin. Ada sukacita, ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Mengucap syukur pada saat hari ini ya Tuhan, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan kami bersuka cita, kami beribadah di tempat-Mu Tuhan. Kami beribadah pada saat pagi hari ini, kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa, apapun keadaan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Mujizat-Mu nyata, pemulihan-Mu terjadi bagi setiap kami saat ini juga. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah Engkau, memberi yang terbaik Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kau yang percaya katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi dalam hadirat-Nya katakan, dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu, ya Yesus, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, Kau Tuhan
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi bagi Yesus katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur, yes Lord. Kau Bapa. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur. Mari siap kita mengucap syukur dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari yang mau bersyukur kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari siap kita mengucap syukur. Haleluya. Yesus yang menopang dan kami naikkan Terima kasih Tuhan. sebab Engkau baik, Kami bersyukur Yesus. teramat Kau baik, bahwasanya kasih setia Kau sungguh kekal baik. selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Terima Kasih kasih dan setiamu Tuhan. kami bersyukur, Sebab kami Kau sungguh terima baik. kasih. Sebab Kau Yesus baik. Tuhan, tiada yang seperti Kami bersyukur, Engkau kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. dahsyat perbuatan. Tiada terukur kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sembah. Ya Rama ya Syai, ya Rama. Ya Rama ya Siki, ya Rama ya Syai. Ya Rama, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah. Ya Rama, 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 Rama ya Siki, ya Rama ya Syai, Rama ya Rama. Yesus Ya Rama ya Siki, ya Rama ya Syai. Yesus yang terdahsyat. Yesus Tuhan, ajaib namamu dan dahsyat perbuatan selama-lamanya. Oh haleluya. Yesus Tuhan penyelamatku, Yesus Tuhan kekuatanku. Mari bersama kita bangkit berdiri saudaraku. Di dalam ucapan syukur kami percaya kuasa-Mu, pemulihan terjadi saat ini Tuhan. Yesus kekuatan
Engkaulah sumber yang selalu ku andalkan. Yesus juru selamatku, perlindunganku yang selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, Engkaulah sumber yang selalu ku andalkan. Yesus juru selamatku, perlindunganku yang selalu ku percaya. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, pilu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat. Ku mau menyembah-Mu untuk selama-lamanya, Yesus Tuhan. Saudara lagi katakan, Yesus kekuatanku. Amin. Engkaulah sumber yang selalu ku andalkan. Yesus juru selamatku, perlindunganku yang selalu ku percaya. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, pilu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, pilu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu. Darah-Mu sucikan, bebaskan setiap kami Tuhan. Amin. Yesus, pilu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu. Lagi katakan, darah-Mu, darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, pilu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu. Jemaat sendiri katakan, darah-Mu sucikan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapannya. Dan ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Bilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami, memulihkan. Amin Tuhan.
ku mau menyembahmu. Sekali lagi dengan sungguh katakan darahmu, darahmu bebaskan. Panggil namanya Yesus. Yes God. Bilurmu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembahmu. Lagi darahmu, darahmu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, bilurmu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Ku Suara-suara yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau yang menebus setiap kami, Engkau yang membebaskan kami. Kami percaya hari ini kami berkemenangan. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang mendatangkan berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yalah Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Ubahkan hidup kami. Kami percaya pulang dari tempat ini, kami semua alami anugerah Tuhan yang luar biasa dahsyat di dalam nama Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh berkata, amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, saya izin untuk buka masker sebentar ya. Nanti setelah saya akan pakai lagi. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang financial health. Kesehatan di dalam keuangan kita. Ya, bahwa hari-hari ini sedang tren di mana semuanya hidup sehat. Sejak pandemi terjadi, semua orang itu menjadi sadar akan hidup sehat. Ya, sama halnya dengan keuangan kita. Bukan hanya saja kesehatan tubuh saja, tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga menginginkan ada kesehatan di dalam keuangan kita. Dalam bulan ini kita berbicara tentang pemulihan dan kesehatan, kesembuhan daripada keuangan kita. Karena itu bukan hanya secara fisik kita boleh sehat, kita boleh diberkati, tetapi secara keuangan saya percaya Yesus ingin segala aspek kehidupan kita juga sukses, diberkati. Setuju katakan amin? Nah, biarlah pada kesempatan kali ini ada kesehatan keuangan yang dinyatakan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ada prinsip-prinsip yang ada di Bible yang kita bisa terapkan, yang kita bisa lakukan di dalam keseharian kita. Dan saya percaya semua kita di dalam bulan ini bukan sekedar hanya mendengar tentang tema kesembuhan dan pemulihan keuangan. Tetapi saya berdoa benar-benar bulan ini setiap saudara alami berkat-berkat yang tidak terduga boleh terjadi di dalam kehidupan saudara. Setuju katakan amin yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin. Yuk kita buka Bible kita di 1 Korintus 10 ayat ke-31. Prinsip yang sederhana tetapi sangat penting. 1 Korintus 10 ayat 31 di sana dikatakan, karena itu jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim.
Ternyata saudara, ini satu prinsip yang sepertinya sederhana tetapi ternyata memiliki sangat penting sekali. Sepertinya sederhana tetapi prinsip ini menyelesaikan banyak kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Jika kamu makan, jika kamu minum atau melakukan apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Ketika saudara dan saya memiliki prinsip ini di dalam kehidupan kita, saya percaya apapun aspek kehidupan saudara pasti akan mulai sehat, pasti akan mulai dipulihkan. Baik di dalam tubuh kita, baik di dalam keuangan kita, baik di dalam relasi di sekitar kita, dalam keluarga kita. Ya. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan Elohim. Kenapa? Karena kita kira freedom itu adalah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau. Apakah benar seperti itu? Tidak, saudara. Sebenarnya kebebasan itu terkadang tanpa batasan-batasan tertentu malah merusak tatanan hidup kita. Kebebasan kalau tidak ada kontainernya, tidak ada wadahnya, malah akan merusak kehidupan kita. Maka dari itu perlu ada rambu-rambu, perlu ada tuntunan-tuntunan, perlu ada yang namanya rules and regulation. Supaya apa? Tidak kacau. Ketika tidak ada order, ketika tidak ada sebuah rules, tidak ada sebuah tatanan, maka hidup kita menjadi kacau. Saya berdoa, siapapun saudara, dimanapun saudara, baik yang onsite, baik yang online, semua saudara menjadi pribadi-pribadi yang sehat, kuat, panjang umur, diberkati dan menjadi berkat. Dari sebuah prinsip yang sederhana, apa yang kita lakukan? Lakukan semua untuk Elohim. Lakukan semua untuk Tuhan. Kalau hari ini saudara kita punya prinsip, aku melakukan ini loh untuk Tuhan. Saudara pasti akan berbeda dengan sekedar saudara hanya melakukan dengan alasan apapun. Pasti beda hasilnya. Ya. Bahkan satu kali saya setiap pagi, saudara akan selalu lihat muka ini di doa pagi kita di YHS Media. Setiap pagi saya mendoakan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dialami, dihadapi. Untuk bisa berdoa sama-sama. Bahkan ada salah satu orang itu penyakitnya lengkap saudara. Ya, paket hemat gitu ya. Ada yang sakit jantung, asam urat, batu empedu, diabetes, kanker. Ya. Semua sepertinya itu penyakit dikoleksi. Saya waktu mau mendoakan ini kok horor sekali. Ini penyakitnya sebegitu banyak. Bahkan sempat saya ini kadang gumun saudara. Kok bisa ya orang itu memiliki penyakit sebanyak itu kenapa ya? Waktu saya ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba ada yang berkata, itu tergantung makanannya, Pastor. Kalau makanannya tidak benar yang dimasukkan, maka tubuhnya ya enggak benar. Pernah saya coba, saya salah isi bensin di mobil saya saudara. Harusnya isi bensin yang jenis tertentu, tapi saya karena mau menghemat ya, saya isi yang biasa saudara ngantri panjang itu loh. Nah saya isi itu. Tiba-tiba di tengah jalan mobil saya kayak batuk saudara. Jadi jendul gitu. Ternyata tergantung dari makanannya. Ini alasan kenapa ayat tadi berkata, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Kalau kita melakukannya untuk kepentingan diri kita sendiri, biasanya, saya nggak tahu dengan saudara bagaimana, tapi biasanya seringkali kita take it for granted, kita sepelekan, kita anggap itu sebelah mata, kita anggap itu sebagai suatu hal yang nggak penting lah. Tapi berbeda ketika saudara melakukannya untuk Tuhan. Bahkan Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Ada segenap hatinya saudara. Termasuk dalam keuangan kita. Seringkali kita kan berpikir ya sudah, aku cuman butuhnya hari ini. Cuman hanya pikir detik itu juga, besok-besok seperti apa ya sudah terserah nanti. Enggak saudara. Tetapi apapun yang kita lakukan, Bible berkata lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada
Tuhan termasuk keuangan kita. Ada 3 hal yang sederhana kita bisa lakukan untuk memiliki keuangan yang sehat. Yang pertama yaitu adalah diet. Apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika saya berkata diet? Oh, enggak makan, Pastor. Banyak orang mengira ketika mendengar kata diet, maka dia harus mengurangi makan atau tidak makan sama sekali. Saya sendiri salah satu pribadi yang gagal paham tentang arti kata diet. Saya paling mudah untuk enggak makan, saudara. Kadang-kadang kalau lagi sibuk karena terlalu padat jadwal saya akhir-akhir ini Zoom itu bisa sampai 5 kali, saudara. Jadi dari pagi Zoom 1, terus habis gitu nanti meeting, satu hari itu bisa sampai 5-6 kali Zoom terusnya. Nanti nama saya ganti, bukan Gary Jordan tapi Gary Jumina gitu kan. Kok Zoom terus saja. Dan kadang-kadang kalau lagi Zoom itu sudah nggak kepikiran makan, sehari itu bisa makan cuma sekali. Ya. Saya pikir kalau diet itu yang paling mudah adalah tidak makan supaya berat badan turun. Ternyata enggak makan pun itu nambah berat badan. Akhirnya saya pelajari lagi, apa diet ini? Enggak, kayaknya salah ini aku. Ternyata diet itu bukan tentang pola makan jangka waktu yang tertentu saja. Enggak, ternyata lebih penting dari itu, diet adalah memilih apa yang kita makan. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu lebih penting daripada exercise bahkan mungkin. Saudara mau olahraga sampai pingsan, tapi kalau tidak jaga pola makan, ya tetap saudara melar ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri gitu kan. Ketika kita tidak tahu bahan bakarnya tubuh yang baik, maka tubuh kita juga tidak akan sehat. Saya mau mendorong saudara hari-hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Dengan apa? Memperhatikan apa yang kita konsumsi. Termasuk di dalam keuangan kita. Seringkali kan kita berpikir bahwa keuangan itu diet, ya. Jadi nggak usah dikeluarkan sama sekali. Kalau bisa dihemat, bisa diirit, ya sudah lebih baik. Saya sendiri kalau suruh hemat cukup jago sebetulnya. Tapi kemudian ketika saya pelajari lagi, saya perhatikan lagi, ternyata ada hal-hal yang memang kita tidak bisa hemat. Alih-alih mau berhemat, tapi akhirnya malah mengeluarkan biaya yang jauh lebih banyak dari yang seharusnya kita keluarkan. Saudara pernah mengalami hal itu? Alih-alih mau menghemat, sudahlah dihemat yang di area sini. Tapi akhirnya ujung-ujung malah berantakan, saudara. Seperti tadi saya katakan, saya alih-alih mau menghemat, makan paling enggak ya sudahlah sekali sehari saja. Tapi ujung-ujungnya, saudara tahu apa yang terjadi? Saya masuk rumah sakit, kena lambung, asam lambung tinggi, harus masuk rumah sakit disuntik, ya. Bahkan itu jam 2:30 pagi, kena asam lambung di dalam perut saya itu seperti disilat-silat begitu, saudara. Begitu masuk rumah sakit, biaya yang harus saya keluarkan ternyata jauh lebih mahal daripada seandainya saya rutin makan dengan teratur. Contoh lain, seperti servis kendaraan. Kita pikir bahwa oh ya sudah di diet saja, nggak perlu dikeluarkan untuk servis. Tetapi akhirnya malah biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak dari yang seharusnya kita keluarkan. Saya mau berkata bahwa diet itu bukan tentang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Tetapi kesehatan di dalam keuangan kita yaitu adalah mengelola keuangan di tempat yang tepat. Apa yang harus terjadi, biarlah kita bayarkan daripada alih-alih menghemat yang harusnya dibayarkan, tetapi kita hemat malah menjadi lebih bertambah buruk, bertambah runyam. Untuk itu Bible berkata, apapun yang kamu lakukan, Kolose berkata, lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Ada hal-hal yang harusnya kita berikan. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan, aku sendiri masih perlu loh Tuhan. Nanti aku kurang bagaimana? Nanti kalau aku butuh gimana Tuhan? Enggak saudara, saya berdoa biarlah pada hari ini setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang memiliki prinsip. Katakan prinsip, 1, 2, 3, prinsip.
apapun yang kita lakukan itu seperti kepada Tuhan. Termasuk ketika kita harus menabur. Saya ada satu tayangan video, ya, dia memberikan sesuatu hal yang sederhana, tetapi akhirnya merubah kehidupan, merubah hari daripada orang tersebut. Saudara bisa saksikan tayangan ini. Kasih coklat. Di coklatnya ada tulisan, tersenyumlah karena kamu layak untuk tersenyum. Seperti kebingungan tapi kok ya aneh, tapi kok ya menyenangkan gitu. Oke, thank you. Saudara lihat, dari suatu hal yang sangat sederhana, cuman kasih coklat sama tulisan, senyumlah karena kamu layak untuk tersenyum. Sederhana itu, saudara. Tapi dampaknya itu bisa merubah hari daripada orang tersebut, saudara. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan seperti kepada Tuhan. Mungkin yang kita lakukan sederhana, mungkin yang kita lakukan sepertinya nggak penting. Oh, tapi saudara nggak pernah tahu dampak apa yang saudara bisa hasilkan. Hari-hari ini saya berdoa tidak ada satupun dari saudara yang sakit di dalam keuangan. Kalau tubuh kita, ya, ada kondisi yang namanya diabetes, kondisi yang membuat organ-organ tubuh yang lain di dalam tubuh kita rusak. Dalam keuangan juga ada yang serupa. Waktu kita tidak diet, mengelola keuangan pada tempat yang tepat, maka satu demi persatu keuangan kita seperti runtuh, seperti sistem domino, efek domino. Satu jatuh, semua jatuh semua. Ini yang sedang terjadi akhir-akhir ini, ya. Resesi di mana-mana, mungkin saudara ikut pasar saham, pasar modal, semua merah, kripto juga merah, startup juga pada PHK besar-besaran. Mungkin selama ini kita tidak mengalokasikan di tempat yang tepat. Saya mau mendorong saudara, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Dan saya percaya di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. 3 hal yang sederhana kita bisa memiliki keuangan yang sehat. Yang pertama adalah diet. Diet itu bukan tidak keluarkan uang sama sekali, tetapi mengalokasikan di tempat yang tepat. Yang kedua yaitu adalah exercise, latihan. Satu waktu saya sedang mengucapkan selamat ulang tahun kepada salah satu rekan. Saya ucapkan, ya, selamat ulang tahun, tambah kaya, sukses, bahagia dan sebagainya macamnya. Kemudian dia jawab, "Pastor, doakan saya supaya cepat kaya." Langsung dek hati saya. Loh, kok minta cepat kaya? Sudah tahu bahwa ternyata memiliki financial health, kesehatan di dalam keuangan itu bukan hanya diet, tetapi juga perlu exercise. Orang yang sehat itu pasti exercise, pasti latihan. Kesehatan keuangan juga perlu dilatih. Apa yang perlu kita latih? Sabar, ya. Banyak hari-hari ini yang mengajarkan skema cepat kaya. Ini yang mengarik tentang latihan. Ketika saudara olahraga, saudara nggak akan langsung dapat hasilnya detik itu juga, nggak ada. Tetapi harus diulang terus-menerus sebagai sebuah lifestyle, sebagai sebuah gaya hidup. Sehingga akhirnya kita memiliki gaya hidup yang sehat. Kemarin saya baru jumpa dengan seorang, saya turun 12 kilo. Ya. Dia lari seminggu 3 kali. Kalau seminggu dia nggak lari, tubuhnya akan rasakan sakit semua. Maka dari itu budayanya sudah budaya sehat. Kebalik dengan saya. Kalau hari ini saudara minta saya lari pagi setiap hari, saya badannya sakit semua. Ya kan? Kenapa? Karena budayanya berbeda. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Keuangan kita yang sehat harus ada latihannya. Ketika latihan itu banyak benefitnya loh saudara. Tubuh kita sehat, ya, good looking, tambah kelihatan lebih baik, badan terasa ringan, ya. Kalau hashtag itu gantengnya maksimal, ya kan. Maka dari itu saya mendorong saudara semua untuk latihan, exercise. Bukan hanya kesehatan latihan, tapi keuangan juga dilatih. Contoh yang paling sederhana, ada satu video TikTok,
Hari ini banyak video supaya saudara semua juga up to date. Ya, satu video TikTok, silahkan di setel. Perbandingan baju mahal dan baju murah. Kira-kira bedanya di mana? Satunya $500, satunya $95. Ya, saudara lihat, seperti tidak ada bedanya. Mungkin latihan, sabar, yaitu mungkin hari-hari ini kita nggak harus seperti orang-orang yang di Instagram atau sosial media yang selalu liburan, yang selalu ini dan itu. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah sabar. Kenapa? Karena goalnya hari ini bukan kita kelihatan kaya, tetapi goalnya hari-hari ini kita benar-benar kaya diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya adalah di dalam latihan, kesabaran. Tidak ada saudara, cara cepat untuk menjadi kaya itu tidak ada. Tipu-tipu itu biasanya. Kalau nggak percaya coba sendiri. Ikutlah seminar-seminar cara cepat kaya, pasti tipu-tipu. Ya, hari-hari ini tidak ada cara cepat untuk menjadi kaya. Bible berkata di Matius 25 ayat 23 tentang perumpamaan talenta. Tadi di ibadah 1 dan 2 saya cerita tentang perumpamaan talenta dan ini ada lanjutannya sedikit. Matius 25:23, bagus sekali hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara yang kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Kalau saya boleh ganti, perkara kecil saya ganti dengan berkat yang kecil. Ya. Ketika kita bisa mengelola berkat yang kecil, oh yakin dan percaya ada berkat-berkat yang besar Tuhan mau sediakan di dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah saudara hari-hari ini melatih kesabaran. Saya yakin dan percaya cepat lambat ada berkat anugerah Tuhan yang segera dinyatakan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Roma 8:25 berkata, namun jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, maka kita sungguh-sungguh menantikannya dengan sabar. Tengok kanan kiri saudara. Sabar, sabar, sabar. Terkadang sepertinya kita nggak bisa lihat. Tuhan, kapan aku ini bebas dari hutang Tuhan? Kapan aku diberkati Tuhan? Kapan aku bisa jalan-jalan? Kapan aku bisa dipulihkan Tuhan? Tapi saya mau berkata, sabar. Karena apa? Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin dibuatnya menjadi kaya. Ini bukan statement kaleng-kaleng saudara. Tidak ada cara cepat untuk menjadi kaya. Cuman satu, latihan. Apa? Sabar. Apa yang kita nggak lihat, Bapa di surga sudah lihat. Apa yang belum kita pikirkan, Tuhan sudah merancangkan. Ada apa? Ada berkat, ada anugerah, ada mujizat. Apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil, berlipat kali ganda terjadi dalam hidup saudara. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. 3 hal yang sederhana untuk memiliki keuangan yang sehat. Yang pertama tadi diet, yang ketiga adalah latihan, yang kedua latihan, yang ketiga sekarang yaitu adalah sleep, tidur. Saudara tahu penyakit apa yang paling menyebalkan? Tidak bisa tidur. Ada dari saudara yang nggak pernah bisa tidur? Penyakit yang paling menyebalkan itu tidak bisa tidur. Saya pernah saudara, satu waktu tidak tidur, buka mata itu selama 36 jam. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Pikiran itu keliling kemana-mana, badannya cuma di rumah, tapi pikirannya jalan-jalan sendiri entah kemana. Setengah sadar, setengah oleng gitu kan. Padahal waktu itu saya harus doakan di doa pagi kita. Saudara tahu ketika nggak tidur, tekanan darah kita ini tinggi. Diabetes muncul, serangan jantung terjadi, stroke saudara. Ternyata tubuh kita ketika tidak tidur itu penyakitnya banyak. Sama halnya dengan keuangan kita.
Seberapa sering kita menjadi pribadi yang panik-panik sendiri, gelisah-gelisah sendiri, takut-takutan sendiri. Bahkan ya, yang sedih adalah ketika ada orang yang rela bekerja sampai 2-3 pekerjaan sekaligus, rela begadang sampai mati-matian. Mungkin waktunya bukan kita hanya sabar, tapi mungkin waktunya kita menyerahkan keuangan kita kepada Yesus Kristus. Sleep, tidur itu adalah total rest. Waktu saudara tidur itu saudara istirahat dengan total. Apapun pekerjaan kita, Tuhan mau untuk kita menyerahkan ke dalam tangannya Tuhan. Saya percaya Dia yang akan memberkati, Dia yang akan menuntun, Dia yang menjadikan kaya dan tidak menambahkan kesusahan besertanya. Hari ini kalau berkat dari Tuhan, ya, dan dengan berkat yang kita cari sendiri itu berbeda, saudara. Kalau Tuhan yang memberkati kita, Dia menjadikan kita kaya dan tidak menambahkan kesusahan bersertanya. Pernah nggak saudara mendengar ada orang yang kerja itu kok kayaknya susah sekali. Ya, sudah kerjanya setengah mati, tapi kok hasilnya kayaknya sedikit sekali. Hari-hari ini, setiap hari, kok kayaknya dia penuh pencobaan begitu. Saya mau mendorong saudara, biarlah kita memiliki kesehatan dalam keuangan, yaitu kita sleep, total rest dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita percayakan keuangan kita kepada Tuhan. Dia sendiri yang mampu memberkati kita. Setuju katakan amin? Saya ada satu gambar yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau hipertensi, pusingnya di belakang. Kalau stres di tengah-tengah, migrain di depan, sinus di hidung, vertigo di belakang. Kalau awal bulan sudah nggak punya uang, seluruh kepala merah, saudara, pusing. Saudara. Saya berdoa nggak ada saudara yang seperti ini. Nggak ada saudara yang pusing. Tetapi saudara pusing kenapa? Berkatnya Tuhan lebih banyak dari apa yang kita perlukan. Percaya katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin. Sementara waktu saya doakan orang, ada yang minta pekerjaan. Kemudian setelah nggak lama kemudian ada yang bersaksi. Sudah dapatkan pekerjaan. Kemudian ada yang tidak punya uang untuk bayar kuliah, tiba-tiba dapatkan kemurahan, dapatkan biaya kuliah itu didiskon. Tidak perlu saudara pusing-pusing sampai kepala punyeng kayak begini, tidak perlu. Kalau Tuhan sudah mau memberkati saudara, oh yakin dan percaya, berkatnya Tuhan itu enggak kurang-kurang. Supaya kita sehat apa? Istirahat saudara. Orang kalau enggak tidur, penyakitan tubuhnya. Hari ini kalau saudara ubek-ubek terus keuangan kita digonta-ganti di ini dan itu. Rusak sendiri sistemnya ya. Biarlah kita percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita tenang, hidup kita penuh sukacita dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan. Seperti janda Sarfat. Suatu waktu janda Sarfat ini tidak punya apapun lagi, cuman minyak di botol yang kecil. Tapi tiba-tiba ada nabi Tuhan datang dan dia berkata, siapkan wadahnya. Dia pergi cari wadah-wadah, ya. Sementara minyak ini dituangkan. Apa yang terjadi? Wadahnya habis, minyaknya tidak habis-habis. Saya berdoa hari-hari ini, berkatnya Tuhan itu tidak habis-habis terjadi di dalam kehidupan saudara. Terus tercurah, terus diberkati, terus bertambah sukses, terus bertambah kaya dan tidak berserta dengan kesusahan. Tetapi saudara beserta bersama dengan Tuhan. Anugerah Tuhan dinyatakan. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 3 berkat yang sederhana untuk kita bisa lakukan. Yang pertama, diet saudara. Bukan menjadi pribadi yang kikir, tapi biarlah melalui saudara kita menempatkan pengeluaran di tempat yang tepat. Lakukan seperti kepada Tuhan. Yang kedua, exercise.
keuangan yang sehat perlu latihan. Apa yang dilatih? Sabar. Tidak ada cara cepat untuk kaya. Sabar walaupun tidak kelihatan. Sabar walaupun sepertinya mustahil. Oh, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, sleep. Orang sehat itu pasti istirahatnya cukup. Mungkin hari ini kita perlu total rest. Percayakan keuangan kita kepada Tuhan. Dia yang menata hidup kita. Dia yang merancangkan keberhasilan atas kehidupan saudara semua. Saya yakin dan percaya di tempat ini tidak ada yang gagal, tidak ada yang kekurangan, tetapi setiap saudara alami berkat, alami anugerah. Semua saudara sehat, diberkati, tambah kaya, semakin kaya, sangat kaya karena Tuhan yang memberkati saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshipper untuk maju ke depan. Sehat keuangan. Bukan hanya saja hidup kita, tubuh kita sehat. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau membuat segala aspek kehidupan kita makmur. Bahkan Dia datang untuk memberikan saudara hidup dan memberikannya lebih daripada berkelimpahan. Saudara perhatikan kata lebih daripada berkelimpahan. Kelimpahan itu sudah banyak. Tapi yang Yesus mau berikan, hidup kita ini lebih daripada berkelimpahan. Oh, saya percaya semua kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang gagal. Apapun yang kita kerjakan, perbuatan tangan kita, Tuhan buat berhasil. Setuju katakan amin? Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi begitu indah. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sama-sama katakan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa meminta. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari lebih lagi kita bangkit berdiri dengan iman percaya berkata, saat kau perlu, saat kita perlu Tuhan tahu, Tuhan dengar, saat percaya Tuhan yang memberkatimu dalam nama Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu.
Kami tahu Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Waktu di saat kami jatuh, di saat kami bimbang, di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, ada Tuhan yang mendengar kami. Ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kami boleh melihat kegenapan janji firman Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Setiap aspek kehidupan kami menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Aku berdoa pada saat ini juga Tuhan, pada anak-anak-Mu yang berkekurangan, mereka semua pasti diberkati. Apapun persoalan pergumulan yang mereka alami, pasti Tuhan campur tangan, menyatakan keajaiban boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Tidak sekalipun kami berkekurangan, tetapi hari ini kami boleh mendeklarasikan bahwa berkat-berkat yang Tuhan nyatakan adalah berkat-berkat yang menjadikan kami kaya dan tidak mendatangkan kesusahan besertanya. Kami semua berhasil. Kami semua melihat mujizat dinyatakan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau mendeklarasikan Tuhan, tidak lagi kami tertipu dengan mamon, dengan cinta akan uang. Tetapi kami semua dibebaskan. Kami semua boleh sehat dalam keuangan kami, dalam keluarga kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami diberkati dan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kau mengenal setiap hati anak-anak-Mu yang ikut ibadah pada hari ini Tuhan. Sungguhnya hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Dan kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kami pasti akan alami pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, mengundang pasangan suami istri untuk bergabung di Blessed Couples Community 30 Juni, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, 19.30 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Acara ini akan membahas tentang The Psychology of Money and Relationship yang akan dilayani oleh Pastor Welitan dan Pastor Felicia Gunawan. Saudara dapat mengikuti BCC ini via Zoom dengan scan QR Code atau meeting ID 81842402976 dan passcode BCC. Bagi saudara yang rindu mengikuti secara onsite, dapat menghubungi Pastor Abraham Sriono di nomor 081-333-775000. Jangan lewatkan acara yang penuh manfaat ini. Yeshua HaMashiach bless you. Dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhanku, Tuhanmu adalah sumber segala berkat dan pertolongan. Apa mimpi saudara? Aku pengen punya pelayanan yang diberkati, Pak. Jadi, dalam nama Yesus. Ingat beberapa waktu yang lalu, doa yang dijawab, sentrisnya adalah memuliakan Tuhan. Bukan untuk ego diri kita. Tetapi semua nama Tuhan dipermuliakan. Semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari akhiri aktivitas saudara bersama doa malam kita setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat bersama Pastor Filemon Jundiantoro. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan ataupun bersaksi, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini dapat disaksikan melalui YouTube channel YAS Media dan Facebook fanpage Pastor Filemon Jundiantoro. Yeshua HaMashiach bless you. Pasti waktu Tuhan tepat. Kalau memang Tuhan mau kasih kami nikah, kita mau langsung dikasih keturunan pun kami akan menerima dengan sukacita gitu. Jadi kalau belum pun ya kami menunggu dengan dengan sabar gitu. Jadi proses itu ya panjang, prosesnya juga ya bagi kami jalani dengan sukacita ya, karena kami punya pengharapan yang besar
bahwa inilah waktunya Tuhan akan jawab doa-doa kami gitu. Jadi habis itu dokternya datang, dokternya bilang, wah selamat katanya. Wah waktu itu nggak terbayangkan lah sukacitanya ya, karena kebaikan Tuhan. Itu aja sih. Semuanya Tuhan ya. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 20 Juni 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Paul Yunika Dharma. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Jangan lupa subscribe channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro dan tekan lonceng notifikasi supaya saudara tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari channel ini. Yeshua HaMashiach, bless you. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clean. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clean. Oh, in Jesus' name be healed. In Jesus' name be Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach, bless you. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Hati kami limpah dan ucapan syukur Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Saatnya Tuhan kami ingin memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, kami dan bangkit berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah hari ini dengan sukacita. Tuhanku luar biasa, berkuasa.
Siapa yang diberkati ibadah hari ini? Boleh lambaikan tangannya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Gary atas pelayanannya. Kami semua diberkati, saya pribadi sangat diberkati dengan sharing firman Tuhannya. Tuhan pakai lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita angkat kedua tangan kita, tegakkan wajah kita kepada Bapa yang di sorga dan terimalah berkat daripadanya. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberikan engkau anugerahnya. Bapa Yahweh membuat wajahnya diarahkan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Pendidikanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dibuatnya menjadi berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Terima semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku hanya karena kasih karuniamu, pengorbananmu nyata bagiku. Takkan ku ragu semua janjimu padaku.